paus bertanduk. Narwal merupakan paus bertanduk yang hidup di Samudra Arktik. Narwal memiliki nama latin Monodon monoceros yang berarti paus dengan satu gigi dan tanduk. Paus ini merupakan paus bergigi Odontocetes, yang berkerabat dengan paus pembunuh, dan lumba-lumba. Keberadaan tanduk menjadi ciri khas yang membedakan narwal dengan paus lainnya. Pada abad pertengahan, narwal pernah dianggap sebagai hewan legendaris karena hanya terlihat oleh sedikit manusia. Hal tersebut disebabkan oleh narwal yang lebih menyukai habitat yang terpencil dan sulit dijangkau manusia. Seringkali narwal menetap di laut dalam yang permukaannya ditutupi es saat musim dingin. Tanduk narwal dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan. Selain itu, narwal juga menjadi asal-usul legenda unicorn. Tanduk narwal yang terdampar di pesisir ratusan tahun yang lalu dianggap sebagai tanduk unicorn. Tanduk narwal sebenarnya berkembang dari sepasang gigi anterior di rahang atas individu jantan. Rata-rata panjangnya adalah 190 cm pada jantan dewasa dan mencapai 3 meter. Tanduk narwal umumnya tumbuh dalam arah spiral ke kiri seperti sekrup, namun ada juga yang tumbuh lurus. Terkadang ditemukan pertumbuhan abnormal dari tanduk narwal. Beberapa narwal betina memiliki tanduk pendek dan terdapat narwal jantan yang memiliki 2 tanduk. Tanduk ini tentunya merupakan karakter sekunder seksual yang membedakan narwal jantan dan betina. Fungsi dari tanduk ini belum jelas diketahui, namun terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa tanduk berperan sebagai organ sensori. Melalui rongga-rongga di dalam tanduk, narwal mampu mendeteksi tingkat salinitas dan suhu air laut. Cara hidup narwal. Narwal yang termasuk mamalia berkembang biak secara vivipar atau dengan melahirkan. Narwal lahir dengan tubuh berwarna abu-abu hingga abu-abu kecoklatan. Setelah 1-2 tahun, terbentuk corak bintik-bintik abu-abu pada bagian punggung, dorsal narwal dengan perut ventral yang memutih. Sebagian besar individu jantan yang sudah tua berwarna dominan putih dengan sedikit bintik-bintik di bagian punggungnya. Panjang tubuh narwal saat lahir sekitar 160 cm. Betina dewasa berukuran 400 cm dengan berat 900 kg, sementara jantan dewasa berukuran 450 cm dengan berat 1.600 kg. Narwal bermigrasi dari laut dalam mendekati pesisir pada musim panas. Pada musim gugur, narwal bermigrasi ke perairan yang lebih dalam untuk mencari makan. Narwal memakan ikan koi, cumi-cumi gonatus, dan ikan halibut. Makanan narwal yang terbatas ini menjadi ancaman dalam kemampuan hidup narwal beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Narwal hidup dalam kelompok kecil beranggotakan 5-10 individu yang biasanya terpisah berdasarkan jenis kelamin. Kelompok jantan dewasa hidup terpisah dari kelompok betina dengan jantan remaja. Narwal mencari makan dengan menyelam 5-25 kali setiap harinya dengan kedalaman setidaknya 800 meter. Populasi narwal tersebar di Samudra Arktik bagian Atlantik, tepatnya di Eastern Canadian High Arctic Archipelago, utara Teluk Hudson, Selat David, Teluk Baffin, Laut Greenland, dan Samudra Arktik antara Svalbard dan Franz Josef. Predator utama narwal adalah paus pembunuh Orcinus orca, dan terkadang beruang kutub Ursus maritimus. Paus pembunuh memburu narwal dalam kelompok besar di daerah teluk dan fjords pada musim panas. Beruang kutub memangsa narwal dengan berdiri di atas permukaan es laut dan menarik tubuh narwal dari air. Seperti kerabat paus lainnya, narwal memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan ekolokasi. Narwal mengeluarkan 2 tipe panggilan yang meliputi pulsa pulse dan siulan whistles. Pulsa merupakan suara ketukan pendek yang dikeluarkan secara cepat. Pulsa digunakan untuk mendeteksi mangsa, orientasi ruang, dan membantu narwal bergerak dalam kelompok ketika migrasi. Siulan merupakan suara dengan durasi lebih lama yang digunakan untuk komunikasi. Siulan dapat bersifat spesifik bagi kelompok narwal tertentu. Ancaman yang dihadapi narwal. Narwal bukan merupakan target perburuan komersial. Namun, tanduk dan kulit narwal memiliki nilai tinggi bagi suku Inuit sebagai hidangan. Perburuan narwal masih tergolong rendah terhadap ukuran populasi di Greenland dan Kanada. Walaupun begitu, subpopulasi kecil dapat terancam akibat overeksploitasi. Tidak hanya perburuan secara langsung, aktivitas manusia juga dapat mengancam keberadaan populasi narwal.
perikanan, lalu lintas kapal, pemecahan es dan aktivitas antroponik lainnya dapat mengganggu habitat narwal yang seharusnya tenang tanpa suara-suara keras.